Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, masyarakat biasa hingga Presiden Joko Widodo kesehatannya ikut terdampak gara-gara pekatnya polusi di Jabodetabek akhir-akhir ini. Dalam rapat terbatas Kabinet Senin kemarin, pemerintah berjanji akan mengambil langkah konkret dan kebijakan bekerja dari rumah alias work from home hingga sistem 4 penumpang dalam satu mobil atau 4-in-1 menjadi opsi solusi. Buat kesehatan saya nih udah seminggu saya. Jadi sakit tenggorokan, flu lah. Jadinya mulai timbul penyakit-penyakit baru kayak mulai batuk-batuk atau flu gitu. Presiden minta dalam waktu 1 minggu, ini ada langkah konkret karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya udah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk. Tak cuma masyarakat, sudah hampir 1 bulan, Presiden Joko Widodo juga batuk-batuk karena diduga ikut terdampak polusi. Senin siang, rapat terbatas kabinet pun digelar di Istana Merdeka, Jakarta untuk membahas solusi dari buruknya kualitas udara di Jabodetabek yang jadi sorotan dunia. Rapat ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Sejumlah solusi jangka pendek hingga jangka panjang dibahas, mulai dari tegas meningkatkan uji emisi kendaraan bermotor, memperbanyak ruang terbuka hijau, hingga mendorong penggunaan transportasi umum berbasis listrik. Presiden juga menganjurkan kebijakan bekerja dari rumah alias work from home kembali diterapkan, terutama bagi pekerja di DKI Jakarta. Jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun langsung menerapkan kebijakan work from home untuk ASN Pemprov DKI Jakarta mulai September 2023. Heru juga meminta agar kementerian lain bisa menerapkan kebijakan serupa. Namun, tak demikian untuk perusahaan swasta. Kebijakan work from home hanya sebatas imbauan. Artinya work from home itu 50%, 50% atau 60% dan 40% untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Dan tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home. Presiden menyebut kualitas udara yang buruk akhir-akhir ini disebabkan oleh kemarau panjang 3 bulan terakhir, pembuangan emisi transportasi, aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara. Sempat mengemuka isu polusi yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap PLTU berbahan bakar batu bara ditepis Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menurut Siti, biang kerok polusi di Jabodetabek adalah emisi kendaraan bermotor. Pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor. Confirm studinya PLN dengan KLHK bahwa dugaan polusi udara karena PLTU Suralaya itu kurang tepat. Sebab hasil analisis uapnya itu pencemarannya dia bergeraknya tidak ke arah Jakarta, tetapi bergerak ke arah Selat Sunda, bahwa ada pembangkit-pembangkit individual yang kecil-kecil tersebar, dan ini tadi arahan Bapak Presiden untuk didalami.
Bisa dikatakan bahwa bukan karena PLTU begitu ya, apalagi dari hasil studi ya penggunaan batu bara yang berpengaruh ke Jakarta sih cuman nggak nyampe 1% gitu. Sistem 4 penumpang dalam satu mobil atau 4-in-1 juga menjadi salah satu opsi mengurangi polusi yang tengah dimatangkan Kementerian Perhubungan. Kami nanti bersama-sama Pemda, bersama-sama juga dengan polisian melakukan law enforcement. Jadi kita perbanyak tempat-tempat uji emisi, tapi melakukan law enforcement. Jadi nanti apabila kendaraan yang tidak lolos uji emisi, mereka tidak memiliki hak untuk melakukan perjalanan di Jabodetabek. Yang kedua berkaitan dengan utilisasi daripada kendaraan. Utilisasi kendaraan ini banyak yang menggunakan 1 orang atau maksimal 2 orang. Nah, oleh karenanya dipertimbangkan untuk membuat 3-in-1 itu menjadi 4-in-1. Jadi katakanlah mereka yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya akan menurun. Apapun solusi yang diambil, yang jelas kualitas udara di Jabodetabek sekarang sedang tidak sehat. Masyarakat harus menjaga pola hidup sehat dan tetap memakai masker, terutama saat berada di luar ruangan. Halo teman-teman, polusi udara memang saat ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah langkah pencegahan dengan cara mengurangi risiko kita untuk beraktivitas di outdoors. Dan kalaupun beraktivitas di outdoors, sebaiknya menggunakan masker medis atau lebih bagus masker N95. Tentunya juga kita menghindari kelompok-kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, maupun ibu hamil juga beraktivitas di luar ya. Menekan polusi udara sejatinya merupakan tanggung jawab bersama. Hal yang paling mudah dimulai dengan menggunakan transportasi umum. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.